Ada pretest atau tes awal ya. Kalian kerja soal itu dulu melalui link Google Form. Nanti dorongnya ke situ. Lihat ini, mereka dorongnya ke sana sehingga arah gayanya dia berarah ke kiri. Nah di situ bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita kan melayang-layang, karena kan kalau astronot kan di luar angkasa kan tidak ada. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak. Saya dorong yang saya berikan ke kanan, berarti kayak geseknya ke kiri kan, kayak gesek kan menghambat. Jadi ingat kayak gesek berlawanan arah dengan daya turun atau daya tarik. Tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Jika Maya yang bekerja pada suatu benda akan berjumlah 0. Kenapa? Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita tadi? Apa yang kalian ingat tadi dari pembelajarannya tentang hukum 1 Newton? Itu kalau F sama sigma F sama dengan 0 berarti beta yang diam tetap diam, yang bergerak akan tetap bergerak. Kalau Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya. dengan masa. Kalau masanya makin kecil berarti kecepatannya makin besar. Kalau masanya besar, kecepatannya Menunggu kita menaklukkan ragu, berani. Baik, saya kira itu saja ya. Jadi semoga yang kita pelajari kali ini bisa membawa manfaat bagi kalian semua ya. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 9 soal itu juga 9 ada beralasan. Jadi misalkan nomor 1 pilihannya A, B, C, D, terus alasannya kamu memilih misalkan jawaban A itu apa itu nanti.
Terus kalau benda hidup kan kita bisa memberikan gaya. Nah sekarang apakah benda mati bisa memberikan gaya? Hah? Bisa. B itu dimulai dari mana? Coba diperhatikan di situ. Awal mulanya sama enggak? Kalau B itu awal atau pangkal panahnya itu dimulai dari mana? Pangkal itu yang ini. Ini pangkal, ini ujung. Oh? Coba diperbesar, itu diperbesar juga bisa itu. Sama-sama berarti dia adalah kondisi seimbang. Jangan lihat ini dulu, bayangkan kalau W-nya itu lebih besar dari momennya gaya, bukan W-nya, gaya ke bawah lebih besar daripada gaya yang ke atas. Yang terjadi benda akan bergerak mana? Ke bawah. Ya? Kalau gaya ke didorong oleh sama nggak cowok cewek? Oke, 2 orang ya. Nah, didorongnya ke arah mana? Ini bisa dilihat dari mana? Dorongnya. Nah, kalau dari diagram benda bebasnya, yang pilih terlihat guys. Kasih apa pas sampai Badan yang disediakan Apa namanya? gaya Kayak gambar grafik biasa. X kecepatan Oke. Kamu tuh hanya perlu tulisan di situ saja ya. Oke. 1, 2, 3. Ya ini kan waktu. Ini kan kecepatan. Yang kita perlukan di sini apa? Kecepatan. Berarti 10. ulang apa sama? Yang sama Frekuensi 100 Newton itu kami dapat 21,1 meter per sekon. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu- Halo, bentar. Halo. Waktu pengerjaannya sudah selesai. Sekarang kita bahas untuk apa pekerjaannya ya? Yang ketiga itu yang gayanya 150 Newton itu kami dapat kecepatannya 32,0 meter per sekon. Oke, kemudian yang 200. 200-nya itu kami dapat kecepatan akhirnya itu 40,0 meter per sekon. Oke. Kurang lebih sama kan? Iya. Umpamanya kayak umpamanya ada yang berbeda? Beda komanya. Ya beda umpamanya nggak apa-apa. 100 Newton itu nilainya 2, 50-nya 3, 200-nya 4. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya tabel 5 sama 6? Bedanya apa? Atau hubungannya apa bedanya? Kalau bedanya itu di yang pendinami itu dibagi dengan 50 yang masa. Coba gini. Yang apa? Yang tabel 5 itu tadi berapa detik? Dilakukan berapa detik? 10 detik. 10 detik. 10 dibaginya. Halo. Coba diperhatikan ya, kenapa itu kok tabel 5 sama 6 itu kan sih kayak seakan-akan kayak berbeda. Nah itu sebenarnya ada hubungannya ya antara yang nomor 5 sama 6. Itu kan waktunya berapa detik? 10 detik toh? Jadi 10 dibagi 10 itu adalah yang berada di sumbu Y, kemudian X-nya adalah yang berada di sumbu X. Yang berada di sumbu Y apa? Yang berada di sumbu Y tadi apa? Kisaran apa? Kisaran. Oke, nah kemudian yang berada di sumbu X, yang berada di sumbu X apa?
reaksi. Yang ketiga, gaya aksi reaksi terjadi pada dua benda yang berbeda. Yang keempat, selalu berpasangan dan terjadi secara bersamaan. Pokoknya aku belum bilang stop. Lanjut. Perlu diperhatikan bahwa gaya aksi dan reaksi tidak dapat saling menyeimbangkan satu sama lain menjadi nol dan menghasilkan kesetimbangan seperti pada buku pertama Newton karena kedua gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Misalnya, kita meninjau pasangan aksi reaksi pada seseorang yang menarik balok yang berada di lantai kasar menggunakan Nextnya itu nanti apa yang terjadi pada kita, tapi kita harus mengerjakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke,